Shalom. Selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi bersama kami kakak-kakak sekolah minggu dengan Kak Perila, Kak Yakob, Kak Nope, dan kakak sendiri Kak Perdi. Ya, sebelum kita melaksanakan ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyi dengan lagu Apa Kabar Teman. Adik-adik diundang untuk berdiri semuanya, kita sambil tepuk tangan dan bisa ikutin gaya kakak-kakaknya ya. Kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman, itu yang ingin aku dengarkan. Apa kabar teman, apa kabar teman, apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman, itu yang ingin aku dengarkan. Yesus di hatiku, ada Yesus di hatiku. Kau buat hidupku lebih indah bersama Yesus. Everything is okay. Ya adik-adik, sekarang kakak ajak adik-adik untuk menyanyi kembali dari Kidung Pujian Bapak Abraham Mempunyai. Adik-adik bisa ikutin gaya-gaya kakaknya di belakang ya. Puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Ya, adik-adik, sebelum kita memulai semua aktivitas kita hari ini, yaitu ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, sekarang kakak ajak adik-adik semuanya kita berdoa dulu. Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu ya, Ibu Jari. Kakak ajak adik-adik semuanya kita nyanyi sama-sama untuk berdoa pembuka kita. Ibu Jari, jari telunjuk, jari tengah terpanjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Mari hitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau doa kita ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala penyertaan kasih-Mu. Pada pagi hari ini kami, anak-anak-Mu akan melaksanakan ibadah sekolah minggu online. Kiranya Tuhan Yesus menyertai ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
Baik adik-adik, sekarang kakak ajak kita semua bersama-sama untuk menyanyi dari Kidung Pujian Aku Anak Terang dan dilanjutkan dengan Yesus Pokok. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak boleh berdusta. Aku anak terang, itu yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Ya, kita lanjut dengan Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Nah, adik-adik, saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dulu kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami memahami isi dari kebenaran firman-Mu. Bukalah mata, hati, pikiran kami, bahkan pendengaran kami, supaya kami boleh memahami isi dari kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, selama 1 minggu kemarin kira-kira adik ngapain aja? Udah masih pada sekolah nggak? Sekolah pasti ya. Nah, cuman sekolahnya pasti masih online, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting masih tetap sekolah, terus juga masih bisa sekolah minggu, meskipun belum bertemu atau kita bertatap muka sama-sama ya. Nggak apa-apa, tapi kita tetap sukacita di dalam Tuhan. Nah, sekarang kakak mau bercerita. Adik-adik, fokusnya lihat kakak, nggak boleh toleh kiri, toleh kanan, tapi lihat fokus yang ke sebelah sini. Ada gambar di sebelah sini, adik-adik bisa lihat. Coba kira-kira di situ, kira-kira ngapain ya pria itu mengangkat sebuah batu. Nah, sekarang kita dengarkan cerita dari kakak. Ada seseorang yang mempunyai sebidang tanah yang
luas sekali seperti yang ada di gambar ini. Nah, dia hendak membangun sebuah rumah di atas tanah tersebut. Dia menyiapkan batu besar. Coba lihat, dia mengangkatnya dengan tangannya sendiri. Dia mengumpulkan batu-batu besar untuk menjadi dasar dia membangun. Kira-kira dia mau bangun apa ya? Coba sekarang kita lihat gambar selanjutnya. Nah, ternyata ada tetangganya yang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, dia tertawa. Hai temanku, kamu terlalu bodoh katanya. Buat apa batu-batu besar itu? Wah, ternyata dia mengejek temannya. Bangunlah rumahmu tanpa batu-batu itu katanya. Seperti rumahku, hemat tenaga dan cepat selesai. Dia berkata seperti itu, tetapi dia lelaki tadi tetap saja membangun rumahnya. Dia tidak peduli terhadap tetangganya yang bilang bahwa tidak penting membangun rumah dengan batu-batu itu karena membuang tenaga katanya adik-adik. Nah, coba kita lihat gambar selanjutnya. Nah, ia diam saja, ternyata temannya tetap mengejek dia, tapi dia tetap aja diam. Dia tidak peduli temannya mengejek dia tetap melakukan apa yang dipandangnya baik. Dia tetap membangun rumahnya pelan-pelan, meskipun lama tapi dia tetap melakukannya, menyusun batu-batu tadi perlahan, satu demi satu, dikumpulnya, disusunnya menjadi pondasi rumah yang kuat. Nah, memang benar, karena dia menyusun batu-batu itu satu persatu, jadi rumahnya, bangunannya itu sedikit lama dia membangunnya. Coba kita lihat gambar selanjutnya ya. Apa yang terjadi kira-kira adik-adik? Coba kita lihat. Apa yang terjadi? Wah, ternyata si tetangganya lihat lagi katanya. Ia membangun rumahnya di atas pasir. Tetangga yang sebelahnya, kira-kira bakal selesai ya. Si tetangga ini kok omongannya suka nggak baik ya. Dia suka mengejek tetangganya. Dia bilang rumahnya tidak bagus, ngapain di atas pasir? Karena di atas pasir itu tidak kuat. Dia berkata seperti itu. Padahal rumahnya dibangun di atas tanah, mungkin tidak kuat pondasinya. Dia bilang, tapi dia tetap aja mengejek teman-temannya, bahkan mengejek tetangganya. Jadi sebuah rumah yang indah dan megah seperti punyaku, dia bilang. Padahal rumah itu belum selesai, belum terlihat bentuknya, tapi dia terlalu sombong dan mengejek teman-temannya dan tetangganya tersebut. Nah, adik-adik, coba kita lihat gambar selanjutnya. Apa yang terjadi? Turunlah hujan yang sangat lebat. Wah, hujannya lebat banget. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Bertiuplah angin keras dan terdapatlah jadi banjir yang besar melanda rumah mereka. Apa yang terjadi adik-adik? Adik-adik tahu namanya banjir? Banjir yang besar seperti kota kita sering banjir ya. Karena apa? Kita tidak tahu, karena curah hujan yang begitu besar itu yang terjadi menimpa mereka. Coba kita lihat gambar selanjutnya. Apa akibatnya? Wah, coba Dede lihat gambarnya di sini. Tuh, coba lihat apa yang terjadi. Ternyata dalam sekejap mata robohlah, rusaklah rumah tetangganya yang tadi mengejek-ngejek temannya. Wah, karena dasar pondasi rumahnya tidak kuat. Padahal dia bilang, wah, membangun rumah dari batu itu melelahkan, capek, dibangun satu persatu. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Coba lihat rumah temannya yang diejeknya itu ternyata masih berdiri kokoh dengan bagusnya, dengan indahnya, meskipun ada banjir melanda desa mereka. Ternyata rumahnya tetap utuh, tetapi rumah tangga yang mengejek, apa adik lihat?
Wah, hancur ya adik-adik. Menjadi puing-puing, rumahnya tak bersisa. Bayangkan ya. Nah, coba kita lihat gambar selanjutnya ya. Tuh, tapi ternyata rumah orang yang bijaksana tadi masih berdiri dengan bagusnya, dengan indahnya, karena rumah yang dibangun di atas dasar yang kuat, pondasi yang kuat, tidak akan rusak. Nah, adik-adik, coba lihat gambar selanjutnya. Nih, coba Dedek lihat, perhatikan. Tuh, katanya, kira-kira bijaksana nggak perkataan tetangganya yang suka mengejek? Pasti nggak bijaksana ya, kurang baik didengar kalau kita mengejek orang lain. Misalnya nih, barang kamu nggak bagus, punya aku lebih bagus. Atau misalnya aku punya bajuku lebih bagus, baju kamu nggak bagus. Nah, adik-adik, kita nggak boleh seperti itu. Kita harus saling menghargai, menghormati orang lain. Tidak boleh mengejek ya. Tapi kita kembali lagi ke cerita kita. Nah, kenapa mereka mendirikan ada yang mendirikan di atas pasir, ada yang mendirikan rumahnya tanpa pondasi, ada yang mendirikan rumahnya menggunakan batu-batu besar seperti gambar-gambar tadi adik lihat. Ternyata itulah kita di dalam Tuhan. Sekarang kita buka Alkitabnya, ambil Alkitabnya, kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ke-27. Ayo kita buka Alkitab kita. Kakak tunggu. Sudah di sana semua? Oke. Sekarang kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Perikopnya 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, adik-adik, kira-kira dari cerita yang kita dengar tadi, yang kakak ceritakan, kira-kira apa sih sebenarnya kok mereka mendirikan, ada yang mendirikan di atas batu, ada yang mendirikan di atas pasir? Kenapa? Kita kembali ke firman Tuhan. Oke, mereka berdua sama-sama mengenal Tuhan Yesus, sama seperti kita. Adik-adik, kakak juga mengenal Tuhan Yesus, tapi bedanya di mana? Sama mereka yang mendirikan di atas pasir tadi yang rumahnya hancur. Betul, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi pernah nggak adik berpikir bahwa kalau kita hanya baca Alkitab saja, terus cuman ibadah sekolah minggu saja, apakah kita sudah benar-benar taat sama Tuhan? Belum tentu, karena yang Tuhan lihat itu hati. Betul, salah satunya yang harus kita lakukan udah benar, sekolah minggu udah baik, udah benar. Tapi yang Tuhan lihat itu hati. Kita mau benar-benar ibadah tuh sungguh-sungguh, bukan hanya ibadah ya udah karena hari Minggu, karena kakak-kakak minta harus difoto, terus harus tampil, udah selesai foto kirim sama kakak-kakak. Bukan seperti itu, tapi maunya yang Tuhan Yesus mau adalah melakukan firman Tuhan, ikutin ibadah sekolah minggu dari awal, dengar firman Tuhan sampai berakhirnya. Jadi kita sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, bukan karena takut
sama mama, atau bukan karena takut sama kakak-kakak karena harus foto nih, foto. Nah, foto yang bagus, duduk pakai baju bagus, bukan itu yang Tuhan Yesus mau, bukan karena kakak-kakak yang suruh, enggak, tapi dari hati adik-adik masing-masing mau ketemu Tuhan, mau memuji Tuhan, mau mendengar apa? Sering kakak bilang surat cintanya Tuhan. Surat cintanya Tuhan itu apa? Yaitu firman Tuhan, Alkitab. Nah, adik-adik pernah gak sih ngerasa takut? Kakak juga loh pernah rasa takut, apalagi sekarang ya, katanya ada virus apa itu, corona. Akhirnya kita gak bisa sekolah minggu, kita khawatir, kita jadi takut. Padahal Tuhan Yesus bilang apa? Kita gak boleh khawatir dan takut. Ada ayatnya, ayo kita buka. Yuk kita buka Alkitabnya sama-sama, kita buka kembali Alkitabnya. Ada tuh ayatnya di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Kita buka sama-sama ya. Sudah di sana? Ada belum? Kalau sudah, kita baca sama-sama yuk. Ya, 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Amin. Apa kata firman Tuhan? Jangan khawatir. Sebab apa? Tuhan Yesus pelihara kita. Nah, makanya adik-adik, meskipun kita tidak bertemu, tapi kita tetap sukacita di dalam Tuhan. Nah, adik-adik ingat, meskipun kita tidak bertemu, tapi tetap rajin beribadah, rajin membaca firman. Tapi itu bukan suatu hal yang buruk, enggak. Bukan kakak ngelarang bahwa, atau kakak bilang bahwa baca firman atau ibadah itu tidak baik, itu baik. Tapi yang Tuhan lihat itu adalah hati kita, benar-benar memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, inilah cerita kita hari ini, bahwa kita harus benar-benar tetap mengasihi orang lain, mengasihi sesama, terlebih-lebih mengasihi Tuhan. Kita harus taat, bukan hanya taat kepada orang tua, guru, sesama, atau siapa orang tua yang terutama, atau terlebih-lebih sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau, taat. Taat itu banyak adik-adik. Contohnya misalnya, sekarang kita harus taat apa? Harus taat pakai masker. Nah, harus taat pakai masker karena sekarang kondisinya sudah tidak seperti dulu. Kemana-mana kita harus pakai masker, dan itu adalah anjuran dari pemerintah. Kita harus taat. Atau misalnya kata guru, meskipun kita nggak berangkat ke sekolah atau pergi ke sekolah, kita harus tetap taat bersekolah meskipun cuma lewat daring misalnya, atau sekolah minggu, nggak apa-apa. Tapi kita tetap taat. Taat bukan karena hanya terpaksa, tapi dengan hati yang tulus. Tuhan karena melihat hati. Nah, adik-adik, inilah cerita kita minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan, dan jangan lupa ingat selalu berdoa, baca firman Tuhan, dan taat. Oke? Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa syafaat. Tapi sebelum kita berdoa syafaat, yuk kita nyanyi dulu dengan lagu Satu Jari Kanan dan Satu Jari Kiri. Pakai gerakan ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat, ku
Kita berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, yang tak henti-hentinya Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu, terlebih-lebih atas firman yang telah disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu pada pagi hari ini. Engkau berkuasa di atas kami Bapa. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat hanya kepada-Mu saja. Bapa, saat ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini kami mau merendahkan diri kami mau menyampaikan doa-doa kami hanya kepada-Mu. Saat ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Dan juga saat ini kami berdoa bagi seluruh dunia yang dimana saat ini kami mengalami bencana, yaitu COVID-19. Bapa, kami tahu yang menjadi kelemahan kami. Kami hanya bisa berharap kepada Engkau saja. Engkau yang menyembuhkan segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kami, terlebih-lebih dalam bencana ini, yaitu bencana COVID. Engkau yang memberikan kami kesehatan dalam kami menghadapi corona ini. Engkau yang memampukan kami semua untuk melakukan aktivitas kami, walaupun kami masih belum 100% untuk dapat beraktivitas seperti biasanya, tapi kami yakin dan percaya Engkau memampukan kami semua untuk dapat melakukan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau yang bertahta, Engkau yang memberkati setiap kami semua. Tuhan, kami mau serahkan segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terlebih-lebih kami semua sebagai anak-anak-Mu yang mau setia, yang mau taat, yang mau melakukan segala perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang memampukan kami semua untuk melakukan segala kehendak-Mu. Engkau yang bertahta di dalam kehidupan kami, Engkau yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang bekerja di ladang-Mu, pendeta, penetua diakon, guru-guru agama, bahkan guru-guru sekolah minggu. Di balik semua pelayanan yang mereka lakukan, kami mau yakin dan percaya Engkau yang selalu memberkati mereka. Engkau memberkati setiap langkah kehidupan mereka. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, Engkau yang memberkatinya, Engkau yang memampukannya. Saat ini kami juga mau berdoa bagi janda, duda, anak yatim piatu. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Walaupun di satu sisi kami tidak dapat membantu, tapi kami hanya bisa mendoakan yang terbaik. Karena kami yakin dan percaya Engkau yang memberkati kehidupan mereka, Engkau yang menyempurnakan kehidupan mereka dan juga segala kebutuhan yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami juga mau berdoa bagi orang tua kami, orang tua anak-anak sekolah minggu. Engkau memberkati orang tua kami, Engkau yang menyertai setiap pekerjaan mereka. Engkau memberkati apapun yang mereka kerjakan. Kiranya mereka dapat menjadi Tuhan di bumi ini yang dapat membimbing kami untuk selalu percaya, yang selalu taat hanya kepada Engkau. Dan kami berdoa juga bagi anak-anak sekolah minggu. Walaupun situasi saat ini tidak memungkinkan kami untuk bersekolah minggu saling bertatap muka, tapi kami yakin dan percaya walaupun kami melakukannya lewat video, tapi kami mau menserahkan diri kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan segala kehidupan kami, segala apa yang kami lakukan, bahkan apa yang kami kerjakan. Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa, Engkau dahsyat, dan Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Inilah kami, inilah hidup kami, yang kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mengangkat pujian Ku Tetap Setia, bagian rapnya ya, kita ulang 2 kali. Janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, marilah kita bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami anak-anak-Mu boleh beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terimalah ya Tuhan segala puji-pujian kami supaya berkenan di hadapan-Mu untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan, walaupun dilaksanakan secara live streaming, namun kami yakin dan percaya ibadah ini dapat menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Shalom. Adik-adik, kakak-kakaknya semua ucapkan terima kasih karena adik-adik semua sudah mengikuti dan juga sudah menyaksikan ibadah sekolah hari Minggu. Kakak-kakak ingatkan, jangan lupa untuk selalu memakai masker, selalu mencuci tangan, dan juga selalu menjaga jarak. Dan juga jangan berkerumun ya. Dan adik-adik, saya juga ingatkan untuk adik-adik sekolah minggu, jangan lupa pada saat adik-adik sekolah minggu, pada saat adik-adik mengikuti ibadah sekolah hari Minggu, kakak minta adik-adik memvideokan adik-adik sedang ibadah sekolah minggu, atau bisa minta tolong orang tua untuk memfoto adik-adik yang pada saat adik-adik mengikuti ibadah sekolah hari Minggu. Adik-adik dan orang tua juga bisa mengirimkan foto maupun video ke grup parenting WA dan juga grup sekolah hari Minggu Facebook.